Salam, saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa kembali jumpa dalam ibadah streaming di Facebook. Biarlah hari ini kita semua ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam sukacita Tuhan, dan yang pasti di bulan yang baru, bulan Oktober, semangat yang baru, berkat-berkat Tuhan yang baru, dan yang pasti anugerah Tuhan limpah bagi kita. Baik, kita akan segera mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena Engkau sungguh baik, dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami menyukakan Engkau melalui pujian dan penyembahan, serta kami mau duduk diam di bawah kaki Kristus untuk mendengar ketika Engkau berfirman buat kami. Terpuji namamu Bapa kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, amin, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Amin, amin. Sebab namamu kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Amin. Mari sama-sama buka hatimu, katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati kudus, amin, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, ku menyembahmu,
kasih Tuhan. Yes, sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Amin. Sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan. Amin. Sebab namamu kudus, Kau Allah yang kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya padamu. Hatiku
Biarlah setiap kata dari pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Saat kita seolah-olah tidak bisa melihat jalan Tuhan, saudara dan saya ambil keputusan untuk tetap percaya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hanya Tuhan jadi pengharapan kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita angkat tangan kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya itu bukan diucapkan saja, tetapi percaya itu terlihat dalam tindakan kita hari lepas hari. Bagaimana setiap apa yang saudara dan saya hendak lakukan, landasi dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah semua yang mengikuti ibadah online ini boleh mengalami dan merasakan kasih, kuasa, dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
terjadi. Amin. Yakini hari ini ada mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Apapun itu, rasakan Tuhan jamah kita saat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari rasakan kuasa Tuhan. Di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Buat Bapak Ibu yang saat ini merindukan mujizat Tuhan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada dan nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Rasakan Tuhan menjamah saudara saat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini dalam hidup saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat terjadi dalam keluargaku. Mujizat terjadi dalam keluargaku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, semua yang mengikuti ibadah online saat ini, kami siap untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Kami yakin bahwa apapun yang sedang terjadi tidak akan membuat iman kami menjadi kendor, tidak akan membuat nyali kami menjadi kecil, tetapi kami akan semakin mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Raja semesta alam yang mengatur dan berdaulat atas hidup kami. Siapapun yang saat ini mengikuti ibadah ini, baik secara langsung maupun siaran ulang, kami percaya kami semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang hari ini siap untuk menerima suara Tuhan buat kami semua. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin hamba-Mu, sehingga tidak ada satu kata kalimat pun yang tidak berasal dari Engkau, tetapi pengurapan dari Roh Kudus menyertai, sehingga terjadi pemulihan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, Firman-Mu menjadi motivasi, Firman-Mu menjadi jawaban atas pergumulan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan dalam beberapa ibadah sebelumnya di minggu-minggu yang lalu, bahwa saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu semua yang mungkin memiliki pergumulan-pergumulan yang rindu untuk di akhir ibadah didoakan, bisa menyampaikannya itu dalam kolom komentar, dan nanti istri saya akan mencatatnya dengan rapi, dan di akhir ibadah saya akan menaikkan pokok-pokok doa tersebut di hadapan Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sudah sampaikan juga di minggu-minggu yang lalu, bahwa kita akan belajar firman Tuhan secara berurutan, dalam artian bahwa kita akan menggali kebenaran firman Tuhan bukan hanya di dalam perjanjian baru saja, tetapi juga di dalam perjanjian lama, sehingga nanti kita semua bisa sama-sama menikmati betapa indahnya
kebenaran Tuhan yang dinyatakan baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya secara berurutan, jika minggu yang lalu saya mengambil firman Tuhan di dalam perjanjian baru, lalu hari ini di dalam perjanjian lama, dengan harapan saudara-saudara yang mungkin selama ini jarang untuk mempelajari perjanjian lama, akhirnya terbuka paradigmanya, terbuka wawasan berpikirnya, bahwa ternyata ada begitu banyak kekayaan kebenaran firman Tuhan yang juga ada di dalam perjanjian lama. Nah, karena yang lalu saya sudah membahas tentang bagaimana Tuhan memberitahu kepada kita kehidupan sesudah kematian, ya, melalui kisah Lazarus dan orang kaya tersebut. Hari ini saya akan berbicara dengan tema yang berbeda, yaitu bagaimana kasih setia Tuhan di tengah-tengah umat yang tidak setia. Saya ulangi, kesetiaan Tuhan di tengah-tengah umat yang tidak setia. Saya yakin sebagian besar dari saudara yang mengikuti ibadah ini pernah dengar, ya, sebuah syair lagu yang cukup populer di era, bukan era saya lah yang pasti, ya. Lagunya itu kira-kira seperti ini. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kira-kira gitu penggalan kalimatnya gitu, ya. Jadi kalau kita jauh, Tuhan juga jauh. Kalau kita dekat, Tuhan juga dekat. Tapi kalau kita menyoroti dari sisi kebenaran firman Tuhan, ternyata tidak demikian, saudara, ya. Kesetiaan Tuhan itu ditunjukkan melalui konsistensi Tuhan dalam mengikuti, membimbing, dan pada akhirnya destiny Tuhan, tujuan akhir Tuhan adalah agar setiap orang diselamatkan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan dengan otoritasnya, saya pakai kata yang lebih tepat, ya, memaksa hambanya yang sudah kehilangan orientasi dalam pelayanan. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena jujur, saya melihat fakta di tengah-tengah dunia pelayanan bahwa tidak sedikit rekan-rekan kami yang di awalnya mereka begitu menggebu-gebu melayani Tuhan, kemudian dalam perjalanannya, karena mungkin begitu banyak masalah-masalah, pergumulan-pergumulan hidup, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk hands up atau menyerah dan meninggalkan ladang Tuhan. Nah, ternyata melarikan diri dari panggilan Tuhan itu bukan hanya terjadi di zaman modern saat ini, saudara, tetapi jauh ribuan tahun yang lalu hal ini pun sudah terjadi. Sehingga benarlah pengkhotbah katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Yang terjadi itu sebelumnya pun sudah terjadi. Baik, mari bagi saudara yang sudah membawa Alkitab ataupun yang ada Alkitabnya di HP masing-masing seperti yang saya pakai sekarang, kita coba lihat di dalam kitab Yunus. Nah, kita mungkin udah sering, ya, dengar kisah ini, tetapi coba yuk kita buka hati kita. Saya percaya firman Tuhan itu tidak pernah basi, ya. Firman Tuhan itu selalu up
to date. Artinya dia tidak pernah ketinggalan zaman. Selalu ada pesan-pesan Tuhan yang indah dalam setiap kali firman Tuhan itu disampaikan. Yunus pasal pertama, yuk kita coba lihat firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang menarik, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan literatur yang saya pelajari bahwa orang-orang yang ada di kota Niniwe ini memiliki tingkat kejahatan yang luar biasa. Ketika mereka melakukan pembunuhan sekalipun, pembunuhannya itu dilakukan dengan sangat sadis. Dan bangsa Niniwe adalah bangsa penjajah buat orang-orang Israel. Sehingga ketika firman ini datang kepada hambanya, yaitu Yunus, maka firman ini terasa begitu berat untuk dia dengar, apalagi untuk dia lakukan. Firman Tuhan katakan, Tuhan berkata kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Mari kita lihat respon yang dilakukan oleh Yunus hambanya yang bisa mendengar suara Tuhan secara audible itu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara mengikuti firman Tuhan tentang iman Abraham yang diuji, maka ini adalah dua respon yang berbeda. Kalau kita melihat pada waktu kisah iman Abraham yang diuji itu, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, maka Abraham berkata, "Ya Tuhan, ada kesiapan hati, ada komitmen untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan." Tetapi berbeda dengan Yunus. Justru ketika dia mendapat firman Tuhan, mendapat sebuah perintah untuk sebuah pertobatan itu digaungkan, sebuah pertobatan itu disampaikan kepada sebuah bangsa yang siap untuk mendapatkan hukuman, maka yang terjadi adalah Yunus melarikan diri. Alkitab berkata bahwa tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Yang pertama, firman Tuhan mencatat bahwa Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Artinya adalah bahwa pembangkangan, penolakan terhadap perintah Tuhan ini dilakukan oleh Yunus secara sadar. Oke, saya ulangi bahwa pembangkangan yang dilakukan oleh Yunus ini dilakukan secara sadar.
bukan tiba-tiba. Dipersiapkan dengan baik oleh dia. Kenapa? Karena Alkitab mencatat Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Artinya apa? Dia sudah menghitung matang-matang apa yang hendak dia lakukan. Kemudian firman Tuhan katakan bahwa jauh dari hadapan Tuhan. Artinya adalah bahwa Yunus mengambil sikap menjauh dari hadapan Tuhan. Ini menarik, saudara. Saya berhenti dan menjelaskan di sini terlebih dahulu. Kalau kita membaca kisah ini sepintas, maka sepertinya tidak ada yang aneh. Ya, namanya nggak suka, kemudian menolak, membangkang, itu hal yang wajar. Tetapi coba kita melihat dengan lebih mendetil lagi kisah ini dengan sekali lagi suasana batin yang ada. Ya, di situ dikatakan bahwa Yunus bersiap melarikan diri. Nah, saudara, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hanya cara kerja Tuhan memang saat ini lebih variatif dibanding zaman dulu, karena memang sudah demikian eranya. Sekarang Tuhan banyak beracara, berkarya, salah satunya juga melalui teknologi yang ada. Misalnya dengan penyampaian firman Tuhan secara streaming seperti ini. Saya tidak banyak juga yang saya tidak mengenal orang-orang yang mengikuti firman Tuhan ini. Tetapi itulah Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Nah, Yunus, dia berbeda dengan hamba-hamba Tuhan pada masa atau era saat ini. Kenapa? Karena pada zaman itu firman Tuhan yang didengar oleh Yunus itu didengar secara langsung atau audible. Dia bisa mendengar langsung perintah Tuhan. Tetapi kalau zaman sekarang, sering Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Tuhan berbicara melalui peristiwa alam misalnya. Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Lalu kita diberikan hikmat untuk mengerti bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi kalau Yunus berbeda. Perintah yang dia dapat secara langsung. Dia punya pengalaman bisa menjumpai Tuhan secara langsung. Melihat mungkin tidak, tetapi mendengar suara Tuhan, saya pastikan iya. Artinya adalah Yunus ini benar-benar kalau menurut saya adalah orang nekat, saudara ya. Tidak semua orang dipilih menjadi nabi. Dia dipilih Tuhan secara khusus menjadi nabi, bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, tetapi dia memilih untuk Alkitab tadi katakan melarikan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari kita yang melarikan diri dari panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan tidak harus jadi pendeta seperti saya. Panggilan Tuhan itu macam-macam. Ketika saudara bekerja di tempat saudara masing-masing, itu juga adalah panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat saudara bekerja. Tetapi ada banyak orang melarikan diri dari panggilan dalam pengertian bahwa dia tidak bisa mencerminkan kehidupan sebagai anak Tuhan, yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi teladan, yang bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Yunus adalah pribadi yang seperti itu. Dia lari, dia menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Dan yang dia lakukan adalah dia pergi ke kota yang bernama Tarsis. Betapa nekatnya Yunus ini, saudara. Alkitab mencatat ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya sudah pernah sampaikan bahwa kalau Alkitab mengulang kata atau kalimat, itu artinya bahwa firman itu penting untuk kita perhatikan. Nah,
Di ayat ini firman Tuhan menulis kata jauh dari hadapan Tuhan 2 kali. Artinya adalah bahwa Yunus benar-benar memposisikan diri sebagai hamba Tuhan yang menjauhkan dirinya dari hadapan Tuhan. Ini sangat bahaya, saudara. Banyak orang melayani Tuhan, maaf, tanpa maksud saya untuk memberikan penghakiman, tetapi jika memang ini yang terjadi, mari kita sama-sama untuk mengevaluasi pelayanan kita. Ada beberapa orang melayani Tuhan sudah menjadi sebuah rutinitas, sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehingga dia tidak bisa mengalami Tuhan secara pribadi dalam setiap pelayanan yang dia lakukan, sehingga terasa kering dan tidak bisa menikmati Tuhan, sehingga kalau ada masalah dia merasakan bahwa oh, Tuhan lagi meninggalkan saya, padahal tidak demikian. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau seorang hamba Tuhan menjauhkan diri dari hadapan Tuhan? Mari kita melihat ayat yang keempat. Jadi firman Tuhan ini saya bagi dua ya, saudara ya. Dua bagian. Jadi minggu ini bagian pertama dan minggu yang akan datang bagian yang kedua. Sehingga saudara jangan sampai ketinggalan untuk kisah berikutnya ya. Sehingga kita bisa semakin mengerti kebenaran ini. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Tadi di awal firman Tuhan saya katakan kesetiaan Tuhan terhadap umatnya yang tidak setia. Minggu ini bagian yang pertama, minggu depan bagian yang kedua ya saudara ya. Nah saudara, akibat pemberontakan, akibat pembangkangan, akibat penolakan yang dilakukan oleh Yunus terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan murka, Tuhan marah dengan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadi badai besar sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus, Alkitab mencatat hampir terpukul hancur. Nah, inilah sebabnya kenapa saya pribadi kurang sependapat terhadap mereka yang menganggap bahwa kalau hidup di dalam kasih karunia, kita itu leluasa untuk berbuat apa saja karena kasih karunia Tuhan itu cukup. Sehingga kalau kita berbuat salah, minta ampun diampuni, nanti buat salah lagi, minta ampun diampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pikir kasih karunia yang ditulis di dalam Alkitab tidak seperti itu artinya. Mari kita melihat dengan serius kebenaran firman Tuhan, betapa Tuhan murka ketika hambanya yang mendapat visi dari Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan dan akhirnya dia melarikan diri. Alkitab mencatat bahwa kapal yang dinaiki oleh Yunus hampir terpukul hancur. Sebagai hamba Tuhan, mohon maaf saya tidak bisa basa-basi untuk menyampaikan kebenaran. Kalau Tuhan sayang kepada kita, maka bentuk sayang Tuhan itu adalah sebuah ajaran ketika saudara dan saya melenceng dari kehendak Tuhan. Saya ulangi.
Bentuk cinta kasih Tuhan adalah sebuah hajaran ketika saya dan saudara mulai melenceng dari kehendak Tuhan. Mereka yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Demikian kata firman Tuhan. Karena kita bukan anak-anak gampang. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Yunus. Karena dia berani melawan perintah Tuhan. Alkitab mencatat hampir-hampir kapal Yunus terpukul hancur. Artinya adalah nyaris. Itulah sebabnya, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan serius kita dalam mengikut Tuhan. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ada begitu banyak kegelisahan dan ketakutan di luar sana. Ada begitu banyak ketidakpastian di luar sana. Tetapi bagi kita yang hidup dalam kasih anugerah Tuhan, asal saudara dan saya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita simpan dalam hati kita. Kita lakukan dengan setia, maka pemeliharaan Tuhan itu pasti kita alami. Nah, apa yang terjadi saudara? Ayat yang kelima. Awak kapal menjadi takut. Nah, sekali lagi saudara, supaya saudara dan saya bisa mengerti firman Tuhan itu secara utuh, masuk dalam suasana batin dalam kisah itu ketika dituliskan. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Saya mau diskusi monolog ya, karena saudara nggak mungkin bisa menjawabnya. Bagi seorang awak kapal, menghadapi angin badai itu sesuatu yang biasa. Karena mereka hidupnya memang di lautan. Tetapi kalau sampai Alkitab mencatat awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, kecil di situ berarti kepada dewa-dewa mereka. Artinya adalah badai kali ini berbeda dengan badai-badai yang sebelumnya. Mereka sudah biasa melewati perjalanan untuk menuju ke Tarsus. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Badainya bukan badai yang biasa mereka hadapi. Ini badai yang berbeda. Ini adalah badai murka Tuhan. Dan dalam keadaan yang seperti itu, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Inilah kondisi manusia yang sesungguhnya, saudara. Dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sudah tidak ada lagi pertolongan, maka orang akan teringat kepada Tuhan. Lalu mereka berupaya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Wah, ini kelewatan ini Yunus ini, saudara ya. Dia kayak nggak ngerasa bersalah gitu, saudara ya. Sementara yang lain pada ketakutan, sementara yang lain berusaha gimana caranya menyelamatkan diri, Alkitab mencatat Yunus enak-enak tertidur dengan nyenyak.
Padahal ini semua ulah dia, saudara ya. Saya kalau baca kisah ini, saya agak sedikit rasa lucu gitu ya, saudara ya. Kenapa ya? Kok seolah-olah dalam kisah ini tidak ada sedikit pun perasaan takut di hati Yunus. Bahkan perasaan bersalah juga sepertinya tidak ada. Terindikasi dalam ayat yang kelima, dia tidur nyenyak, seolah-olah dia biasa saja. Lalu ayat yang keenam, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Wow, luar biasa saudara ya. Ketika semua sudah hopeless, ketika seluruh awak kapal sudah dalam kondisi hands up, mereka sudah menyerah, mereka sudah kehilangan harapan, lalu satu-satunya yang bisa mengambil keputusan adalah nakoda. Dia datang menghampiri Yunus dan bertanya, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangun, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Saya yakin ketika kalimat ini diucapkan, tentu intonasinya tidak mungkin flat ya. Pasti agak meninggi. Kenapa? Karena dalam kondisi panik gitu ya. Kira-kira seperti, bangun, 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 bangun. Gitu kan. Gimana sih kok kamu tidurnya nyenyak? Ayo berserulah kepada Allahmu supaya kita tidak binasa. Nah, inilah pengalaman saya saudara dalam melayani Tuhan. Saya merasa sebuah kesempatan yang paling indah untuk menyampaikan kasih Tuhan ketika saya sedang berkunjung ke jemaat yang sakit di salah satu rumah sakit. Lalu ada pasien yang lain, kemudian kami datang ngobrol. Lalu saya bertanya, bolehkah saya mendoakan? Lalu dia berkata, silakan Pak, silakan. Saya tidak peduli kita beda keyakinan, yang penting Bapak doakan saya maunya sembuh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang terdesak, orang tidak lagi melihat baju-baju yang dia miliki, dalam artian bahwa perbedaan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang penting, tetapi bagaimana mereka bisa lepas dari kebinasaan. Nah, ayat yang ketujuh, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah ini loh saudara ya. Mau sembunyi sampai di kolong yang paling bawah sekalipun, kalau namanya Tuhan ingin menyingkapkan, ya akan kebongkar juga saudara. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya diingatkan untuk menyampaikan hal yang penting ini kepada saudara yang mengikuti ibadah ini ya saudara ya. Berhentilah untuk bersandiwara. Berhentilah untuk memakai topeng. Berhentilah untuk tidak menjadi dirimu sendiri. Karena sepintar apapun engkau bersembunyi dalam kepura-puraan itu, jika Tuhan semesta alam menghendaki untuk itu semua terbongkar, pasti terbongkar. Oleh sebab itu, mari
ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita memperbaiki diri. Mungkin selama ini saudara berkata, aman kok. Hubungan ini tidak ada yang mengetahui. Kita simpan dengan begitu rapi dan rapat. Siapa bilang? Ada pribadi yang tahu segala sesuatu. Berhenti saudara. Bertobat saudara. Selagi masih ada kesempatan. Atau mungkin saudara tanpa sepengetahuan siapapun mengambil yang tidak menjadi haknya. Korupsi kecil-kecilan. Gak ada itu di dalam kekristenan. Dosa besar, dosa kecil gak ada. Dosa tetap dosa. Dan semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari awali sesuatu. Sekalipun itu menyakitkan. Tetapi kalau itu membawa kepada kebaikan, mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Yunus kena undi. Yunus ketahuan melakukan kesalahan yang fatal. Padahal orang-orang yang ada di seluruh kapal itu tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi melalui peristiwa badai yang hendak menghancurkan kapal mereka, akhirnya dosa Yunus terbongkar. Lalu ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Wah, akhirnya Yunus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan seperti seseorang yang sedang duduk di kursi pesakitan menghadapi tuduhan-tuduhan dari sang jaksa. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa sih pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dari bangsa manakah engkau? Dalam kepercayaan mereka, ketika mereka membuang undi, mereka yakin siapapun yang kena undi itu pastilah biang atau penyebab dari masalah. Dan ternyata Yunus yang kena. Nah saudara, untungnya, ya saya pakai kata untungnya ya saudara ya, karena saya cari-cari kata yang lain kurang pas. Untungnya Yunus mau ngaku saudara ya. Lalu dia berkata seperti ini, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Wow. Mereka semua langsung tercengang. Mereka semua langsung terbelalak. Setelah Yunus mengungkapkan jati dirinya, bahwa dia seorang Ibrani yang takut akan Tuhan, yang empunya Allah pencipta langit semesta, yang menciptakan lautan dan daratan. Apa respon mereka semua saudara? Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi ketika Yunus ini kalau di kepolisian itu diinterogasi gitu ya, akhirnya dia ngaku, aku ini sebenarnya seorang nabi. Tuhan suruh aku pergi
ke sebuah kota yang namanya Niniwe, tapi aku malah pergi jauh ke Tarsis. Jadi inilah yang pada akhirnya terjadi. Lalu mereka semua bingung. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira kan gitu. Ini mereka sedang terancam nyawanya. Karena badai begitu luar biasa. Kita bisa bayangkan air sudah hampir memenuhi kapal mereka. Sedikit lagi mereka tenggelam. Lalu mereka bertanya, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Jadi mereka menunggu ini instruksi ini. Apa yang harus kami lakukan? Gitu kira-kira. Saya yakin ketika Yunus mengambil keputusan ini, dia sudah tahu konsekuensinya. Dia sadar bahwa badai ini bukan badai biasa. Tetapi badai ini adalah badai murka Tuhan karena ketidaktaatannya. Sehingga dia katakan, sautnya kepada mereka, angkatlah aku. Campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Tadi di awal firman Tuhan saya sudah katakan bahwa Yunus ini orang pilihan. Dari sekian banyak orang Ibrani, Tuhan telah mempercayakan Yunus sebagai nabinya. Sehingga tetap ada sisi-sisi yang baik dalam diri Yunus ini. Dia mengenal Tuhan yang sedang memberikan firman kepadanya. Bahwa karena dialah badai ini hendak menghancurkan dan membinasakan seluruh isi kapal itu. Sehingga dia katakan, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Awak kapal sudah sangat piawai menghadapi segala bentuk masalah di lautan. Mereka sudah tahu bagaimana cara mengantisipasi. Tapi karena badai yang satu ini adalah bentuk dari murka Tuhan, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Yunus, maka dengan cara manusia apapun bentuknya, hasilnya pasti nol besar. Ayat yang ke-14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Saudara, seringkali badai diizinkan Tuhan datang dengan harapan seseorang itu kembali mengingat betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan, betapa lemahnya dia di hadapan Tuhan, dan betapa kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Awak kapal yang memiliki segudang pengalaman menghadapi badai, pada satu titik mereka hands up dan mengaku bahwa hanyalah Tuhan pertolongan mereka. Notabene mereka bukanlah orang-orang yang menyembah Allah Israel, tetapi melalui peristiwa ini mereka mengenal Allah Israel. Ayat yang ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Wow.
Ini menarik saudara. Begitu Yunusnya dibuang, badai yang begitu luar biasa tiba-tiba langsung reda. Haleluya. Saudara, saya mau masuk pada aplikasi rohani saudara ya. Kalau badai yang terjadi dalam kisah Yunus ini benar-benar badai ya, yang ada di laut bergelora dan kapalnya mau tenggelam. Tapi kalau kita coba untuk renungkan secara pribadi, kadangkala kehidupan kita ini kan juga diibaratkan seperti seseorang yang sedang ada mengarungi bahtera kehidupan. Ya. Kadangkala kapal kehidupan kita ini sering dihadapkan kepada goncangan-goncangan badai yang luar biasa. Ada badai karena mungkin keteledoran kita, keabaian kita, sehingga badai itu datang. Solusinya satu, cari Tuhan, minta ampun, menyesal dan tidak mengulanginya lagi. Atau mungkin badai itu diizinkan supaya saudara punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap awak kapal yang bersama-sama dengan Yunus ini. Tuhan izinkan terjadi badai. Akhirnya Yunus bersaksi bahwa dia adalah seorang Ibrani yang memiliki Allah pencipta langit dan bumi, dan dia bersaksi atas pembangkangannya atas perintah Tuhan. Akhirnya mereka mengenal bahwa orang Ibrani memiliki Allah yang luar biasa, yang bisa membuat laut menjadi teduh. Artinya begini saudara, apapun yang saat ini sedang saudara hadapi, badai dalam bentuk apapun itu, entahkah penyakit, entahkah krisis dalam hal finance, ingat, ada sutradara hidup, sutradara kehidupan yang selalu mengatur plot dari cerita kisah hidup kita. Di akhirnya adalah indah pada waktunya. Begitu Yunus dibuang, badai langsung reda. Laut langsung berhenti mengamuk. Nah saudara, artinya adalah bahwa Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang suci itu, Tuhan yang kudus itu menghendaki agar saudara dan saya serius dalam hidup ini. Tidak peduli apapun masa lalu saudara, tidak peduli sebesar apapun kesalahan yang pernah engkau lakukan, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Yang menjadi masalah adalah apakah saudara mau mengakui itu di hadapan Tuhan, mau berubah atau tidak, itu masalahnya. Ketika Yunus si sumber masalah ini dibuang, akhirnya laut reda. Murka Tuhan reda. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Tuh kan? Dalam setiap peristiwa sekalipun mungkin pada waktu itu terjadi, banyak orang tidak mengerti. Mereka semua ketakutan, aduh, pasti kita mati, pasti kita binasa. Tetapi ternyata di ujung peristiwa itu ada Tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun, yang selalu memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki hidup ini. Akhirnya orang-orang yang tidak kenal Tuhan Allah Israel itu
berlutut di hadapan Tuhan, menyadari bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika bukan karena belas kasih Tuhan. Dan yang pasti mereka mengikrarkan nazar. Artinya apa? Mereka berjanji di hadapan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, bahwa mereka akan hidup yang lebih baik dari waktu-waktu yang sebelumnya, sebagai bentuk syukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oke. Saya tidak sedang mempermasalahkan ikan jenis apa yang menelan Yunus. Karena yang pasti Alkitab hanya mencatat seekor ikan besar. Jadi daripada berpolemik tentang jenis ikan apakah itu, maka saya hanya katakan ikan besar. Jadi nanti kitalah di surga nanya ya sama Yunus, Nus kamu ditelan ikan apa? Karena saya tidak mau menyampaikan firman yang tidak berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bagian pertama saya akhiri sampai di sini. Bagian kedua nanti lebih seru lagi. Tetapi saya mau masuk lebih dalam dari ayat yang ke-17 ini. Nah saudara, kenapa saya begitu excited ya ketika menceritakan tentang kisah Yunus ini? Karena kisah Yunus ini sebenarnya gambaran dari kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap saudara dan saya yang tidak setia ini. Coba kita koreksi diri kita. Berapa banyak pelanggaran yang selama ini kita lakukan? Tak terhitung. Tetapi berapa banyak pengampunan yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam diri kita lebih banyak lagi. Dengan demikian 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, tujuannya adalah supaya Yunus merenungkan diri. Disiplin di dalam perut ikan, disiplin Tuhan di dalam perut ikan. Waduh, nggak kebayang anyirnya kayak gimana ya saudara ya. Selama di Papua, di sana itu ikan itu jadi lauk favorit ya, karena memang kalau daging agak mahal ya, tapi kalau ikan karena memang daerah laut ya. Jadi saya tahu itu anyirnya ikan itu seperti apa ya saudara ya. Nah di situ Tuhan, Alkitab mencatat atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan, bukan mencabik-cabik Yunus, bukan memakan Yunus, tetapi menelan Yunus. Nah ini beda saudara. Kalau mencabik-cabik berarti Yunus mati. Kalau memakan Yunus mati, tapi menelan. Artinya apa? Diselamatkan dia. Daripada kehabisan oksigen, kebanyakan tertelan air laut, ya udah diselamatkan Tuhan di perut ikan. Nanti minggu depan saya akan menceritakan lebih jauh lagi cinta kasih Tuhan kepada Yunus, dan akhirnya disiplin Tuhan di perut ikan ini apakah benar membuat Yunus bertobat? Tunggu tanggal mainnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini saudara? Kesetiaan Tuhan kepada umat yang tidak setia. Saat ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa jarang kita menjumpai kata setia dalam kehidupan keseharian. Setia itu artinya adalah dia konsisten. Dia tidak mudah terpengaruh.
Dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya, mendapat apresiasi ataupun tidak, dia tetap melakukan tugasnya. Setia itu berbicara tentang hati kita kepada Tuhan. Sebab itu, mari saudaraku, ada kabar baik buat saudara semua. Kalaupun mungkin apa yang dialami oleh Yunus itu mirip-mirip dengan apa yang kita alami, mungkin kita pernah lari dari panggilan Tuhan melalui versi kita masing-masing tentu. Hari ini ada kabar gembira buat kita. Tuhan menunggu saudara untuk kembali kepada Dia. Dan yang pasti, satu hal, Tuhan yang baik itu menghendaki semua orang diselamatkan. Apapun badai yang sedang mengguncang kehidupan saudara saat ini, percayalah, ada nahkoda yang sangat piawai membawa bahtera kehidupan kita. Dia adalah Yesus Tuhan. Sebab itu, bagi saudara yang mengikuti acara ini, siapapun engkau, jika saat ini bahtera kehidupanmu sedang oleng, mungkin engkau sedang mengalami sakit yang parah, mungkin engkau sedang mengalami hutang yang luar biasa dililit sampai ngap, gak bisa bernafas. Engkau mengalami ketakutan, setiap kali tidur takut melihat terbitnya matahari. Atau mungkin engkau sedang mengalami goncangan rumah tangga, suami istri seperti Tom and Jerry di film itu ya, selalu ribut terus. Atau mungkin anak-anakmu sudah mulai tidak peduli ketika engkau di usia tua. Atau apapun masalahmu, vonis dokter yang mengatakan bahwa engkau tinggal beberapa hari. Ingat, ada pribadi Tuhan Yesus yang siap untuk menyelamatkan badai, yang siap menyelamatkan engkau dari badai yang sedang menimpa kapal kehidupan kita. Sampai ketemu minggu depan. Kesetiaan Tuhan kepada umatnya yang tidak setia, bagian yang kedua. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita akhiri ibadah kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, mari, jika saat ini engkau sedang mengalami beban berat dalam hidupmu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan Tuhan saat ini melawat engkau secara pribadi. Yesus jamah segenap hidupku.
dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Di siang hari ini kami percaya bahwa anugerah-Mu cukup buat kami. Saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini menaruh tangannya di dada masing-masing atas setiap pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan saat ini. Bagi engkau yang saat ini sedang mengalami kegalauan dalam hidup, tidak tahu apa yang harus dilakukan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tuhan memberikan kepadamu ketenangan batin, sehingga engkau bisa mengambil keputusan yang benar dalam hidupmu. Bagi saudara yang saat ini bergumul untuk rumah tangga yang sedang ada masalah yang serius, saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini apapun yang sedang engkau hadapi, percayalah Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas hidupmu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Dan biarlah anugerah-Mu menyertai kami untuk menjalani sepekan ke depan. Bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara besar. Angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita siang ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.